Baik anak-anak, pelajaran hari ini pelajaran SKI. Sekarang pertanyaannya tentang Khalifah Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat gelar As-Siddiq. Maknanya adalah A. Yang selalu menunjukkan, B. Yang selalu menanyakan, C. Yang selalu membenarkan, D. Yang selalu menjelaskan. Mana yang menurut kalian yang benar? A. B. Cung yang C? Jawabannya C. Yang selalu membenarkan. Sekarang pertanyaan nomor 2. Sahabat yang mengusulkan agar Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf adalah A. Ali bin Abi Thalib, B. Abu Ubaidah bin Jarrah, C. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, D. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Cung yang A. B, C, D. Jawaban yang benar C. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 3. Makam Abu Bakar As-Siddiq adalah terletak di A. Pemakaman umum kaum muslimin, B. Dekat Masjidil Haram, C. Di rumah keluarganya, D. Di samping makam Rasulullah. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar D. Di samping makam Rasulullah. Sifat-sifat Abu Bakar yang bisa kita jadikan tauladan adalah kecuali A. Mengorbankan harta dan jiwanya untuk agama Allah, B. Mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada diri sendiri, B. Mencintai dirinya sendiri melebihi apapun, D. Bersahabat dengan manusia yang paling baik yaitu Rasulullah. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar karena ini kecualinya jawabannya C. Mencintai dirinya sendiri lebih dari apapun. Nomor 5. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senang mendapat panggilan tukang perah susu. Padahal beliau seorang khalifah. Hal ini adalah bukti A. Keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, B. Kedermawan Abu Bakar radhiyallahu anhu, C. Kelemahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, D. Kesederhanaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar D. Kesederhanaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. 6. Sifat-sifat mulia Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah kecuali A. Sederhana, B. Dermawan, C. Suka berkuda, D. Teguh pendirian. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar C. Ini karena kecualinya suka berkuda. 7. Sahabat terdekat dan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah A. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, B. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, C. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, D. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah A. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor 8. Perang antara kaum muslimin dan pasukan Romawi untuk membebaskan Sam disebut dengan A. Perang Riddah, B. Perang Uhud, C. Perang Yarmuk, D. Perang Hunain. Cung yang A, cung B, cung yang C, D. Jawabannya adalah C. Perang Yarmuk. 9. Peperangan untuk memberantas nabi palsu dan kaum murtad
oleh Abu Bakar As-Siddiq disebut A. Uhud, B. Riddan, C. Perang Mut'ah, D. Perang Ahzab. Cung yang A, Cung yang menjawab B, Cung yang menjawab C, Cung yang menjawab D. Jawaban yang benar adalah C. Perang Mut'ah. 10. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali di kalangan sahabat. A. Menyatakan keislamannya, B. Menyatakan keberatannya, C. Menyatakan kecintaannya, D. Menyatakan kekhawatirannya. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah C. Menanyakan kecintaannya. 11. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah mertua Nabi karena Rasulullah menikahi putrinya yang bernama A. Hafsah radhiyallahu anhu, B. Aisyah radhiyallahu anhu, C. Sofyan radhiyallahu anhu, D. Saudah radhiyallahu anhu. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah Aisyah radhiyallahu anhu, B jawabannya. 12. Sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum memeluk agama Islam adalah kecuali A. Tidak menyembah berhala, B. Tidak minum arak, C. Hobi berburu, D. Tidak suka menyakiti orang lain. Cung yang A. Ingat ini kecuali ya. B, C, D. Jawaban yang benar adalah B. Hobi berburu. Ini kecualinya. 13. Sahabat yang menemani perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah yang saat ini dikejar-kejar orang kafir adalah A. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, B. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, C. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, D. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cung yang A, B, Cung yang C, D. Jawaban yang benar D. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor 14. Nabi-nabi palsu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq di antaranya adalah kecuali A. Musailamah al-Kadzab, B. Abdul bin Ubay, C. Tulaihah bin Walid, D. Aswad bin al-Anshi. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah Abdullah bin Ubay karena ini kecualinya. 15. Untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf, Abu Bakar menunjuk seorang sahabat yang bernama A. Umar bin Khattab, B. Abu Ubaidah bin Zarrah, C. Zaid bin Sabit, D. Zubair bin Awam. Cung yang A, Cung yang menjawab B, Cung yang menjawab C, Cung yang menjawab D. Jawaban yang benar adalah C. Zaid bin Sabit. Itu yang ditugaskan untuk menyusun Al-Quran. 16. Salah satu budak yang dibebaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah A. Bilal bin Rabah, B. Wahsy, C. Amr bin Lubay, D. Abu Quhafah. Cung yang A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah A. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disiksa oleh kaum kafir Quraisy, yaitu dengan tuannya, sehingga ditindih dadanya dengan batu.
lalu dibebaskan oleh Abu Bakar, dibayar seharga waktu dibeli. 17. Sahabat yang secara musyawarah terpilih menjadi khalifah mengganti Rasulullah adalah pengganti Rasulullah, bukan pengganti menjadi Rasul ya. A. Umar bin Khattab, B. Zubair bin Awam, C. Zaid bin Sabit, D. Abu Bakar As-Siddiq. Pengganti Rasulullah sebagai pemimpin pemerintah. Jawaban yang benar Abu Bakar As-Siddiq, D jawabannya. 18. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat untuk menjadi khalifah untuk yang kedua kalinya di titik-titik. A. Di Masjid Nabawi, B. Di Masjidil Haram, C. Di Masjidil Aqsa, D. Di Masjid Al-Zin. Cung yang A, cung yang B, C, yang D. Jawabannya A. Masjid Nabawi. 20. Sikap Abu Bakar terhadap kaum muslimin yang enggan membayar zakat adalah A. Dinasihati, jika tetap tidak mau maka diperangi. B. Langsung dipenggal kepalanya. C. Cukup dinasihati. D. Dibiarkan saja. Cung yang jawab A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah C. Cukup dinasihati. Nomor 20. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 63 tahun yang bertepatan pada tanggal A. 8 Jumadi Awal 13 Hijriah, B. 8 Jumadi Akhir 13 Hijriah, C. 8 Zulhijjah 13 Zulhijjah, E. 8 Rabiul Awal 13 Hijriah. Cung yang jawab A, B, C, D. Jawaban yang benar adalah A. 8 Jumadi Awal 13 Hijriah. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut? Jawabannya as-sabiqunal awwalun. Nomor 2. Musailamah al-Kadzab diperangi oleh Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dia titik-titik. Dia mengaku-ngaku sebagai nabi atau disebut nabi palsu. Karena nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang lain lagi. Itu terakhir. 3. Sahabat yang dimakamkan persis di samping Rasulullah adalah titik-titik. Jawabannya Abu Bakar. 4. Gelar As-Siddiq didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau langsung membenarkan Rasulullah pada peristiwa titik-titik. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Jawaban yang benar adalah peristiwa Isra Mi'raj. 5. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di usia titik-titik. Jawaban yang benar adalah di usia 63 tahun. 6. Kitab Al-Quran yang sudah dikumpulkan menjadi satu disimpan di rumah titik-titik. Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya di rumah Hafsah binti Umar. Nomor 7. Perang melawan nabi palsu dan kaum murtad dipimpin oleh titik-titik. Jawabannya Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amru bin As. Itu. 8. Jumlah tentara kaum muslimin dalam perang Yarmuk adalah titik-titik. Ada berapa orang? 24.000. Dan akhirnya
menang. Perang yang remuk melawan pasukan Romawi bertujuan untuk membebaskan daerah titik-titik. Jawaban yang benar adalah Syam, Suriah, Palestina, Libanon, Yordan yang merupakan daerah jajahan. 10. Abu Bakar As-Siddiq terpilih secara musyawarah menjadi khalifah dan dibaiat pertama di titik-titik. Di Masjid Nabawi jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Bagaimanakah biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Biografi itu silsilahnya. Beliau adalah nama aslinya beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Itu biografinya. Nomor 2, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah? Jawaban yang benar adalah baiat memilih Abu Bakar, itu jawabannya. 3. Apa alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan agar mushaf Al-Quran dikumpulkan? Apa? Jawabannya adalah karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur melawan nabi-nabi palsu. Nomor 4. Tunjukkan bukti kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jawabannya, tidak segan mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budaknya. Nomor 5. Jelaskan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap nabi palsu. Abu Bakar setelah menghadapi dengan cara lembut tidak bisa, maka dihadapi dengan secara kasar, yaitu dengan perang. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk pertanyaannya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.